Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zaro, NPM 20141511053 dari kelas Kehutanan B akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul jurnal yaitu pengembangan desa wisata berkonsep kapasitas inovasi daerah di Desa Tanjung Jaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai acuan. Daftar isi yang pertama itu ada pendahuluan, metode, hasil, dan penelitian, serta kesimpulan. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Pariwisata dan pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, COVID-19 menyebar secara global dan melumpuhkan kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dampak terparah adalah terjadi kepada industri pariwisata sehingga dilakukan pembatasan perjalanan untuk semua negara. Indonesia mengalami penurunan kunjungan wisatawan sebesar 74,84% atau sejumlah 4.052.923 pada tahun 2020 dan 16.108.600 orang pada tahun 2019. Pariwisata merupakan penyumbang devisa dan lapangan kerja pada suatu negara, dan di Indonesia pariwisata menyumbang 5,7% gross domestic product dan menyerap 9,7% total lapangan kerja. World Trade Center kepada Indonesia mengeluarkan WTTC SFA Travel Stand for Safety Protocols yang dikeluarkan pada 24 Juli tahun 2020 yang merupakan inovasi pengembangan desa wisata serta pengembangan serta pengenalan kebudayaan. Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten merupakan lokasi yang strategis karena dekat dengan kawasan wisata Tanjung Lesung atau kawasan ekonomi khusus yang pernah diusulkan sebagai geopark nasional. Inovasi dan daya saing. Menurut Porter pada tahun 2001, peningkatan inovasi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dan berdasarkan bukti empiris, terdapat kaitan erat antara inovasi dan daya saing. Kapasitas inovasi daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan aliran inovasi yang komersil. Yang kedua ada metode. Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan KID dan pendekatan kuantitatif dengan metode yaitu regresi eksponensial, analisis KID, dan kuesioner yang memiliki 4 elemen dan 33 variabel. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Lokasi ini terletak pada 105 derajat 39,9 bujur timur dan
Lokasi ini terletak pada 105 derajat 39 bujur timur dan 6 derajat 32,8 selatan, dengan luas yaitu 3.301,74 hektar yang berada pada 26 meter di atas permukaan laut, dengan total kepala keluarga yaitu 6.865 kepala keluarga dengan tipologinya berupa pesisir yang profesinya kebanyakan yaitu nelayan. Lokasi ini merupakan hasil pemekaran desa Citerep dengan tujuan yaitu mempermudah pelayanan administratif kepada masyarakat. Objek yang ada pada lokasi yaitu Cikadut Culture Park, budidaya salak birus, dan Curug Lengka dengan produk yaitu batik Cikadut dan Festival Tanjung Lesung. Variabel pada elemen F1. Elemen data dasar atau baseline menunjukkan tingkat kemampuan inovasi dari suatu daerah terhadap daerah-daerah lain. Partisipan yang bekerja sebanyak 73%, yang bekerja sebagai pemangku kebijakan, pengelola tempat wisata, mitra pengelola pengunjung, dan pelaku ekonomi kreatif. Di sini dapat dilihat ada tabel 3, 4, dan 5 yang merupakan hasil dari variabel pada elemen F2, F3, dan F4. Pada tabel ANOVA ada dua variabel yang berpengaruh, yaitu XI7 berupa proporsi jumlah putra daerah dari luar daerah, dan X213 yaitu jumlah industri menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sama dalam klaster industri. Pada tabel model summary 33, variabel berpengaruh terhadap Y. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nilai KID akan mengalami peningkatan pada proporsi jumlah putra daerah yang bekerja di daerah sendiri, dan terakhir ada kesimpulan. Nilai KID akan mengalami peningkatan pada proporsi jumlah putra daerah yang bekerja di daerah sendiri dibandingkan yang berasal dari luar daerah, yaitu variabel LNX17 di mana KID akan meningkat sebesar E358 sama dengan 1,43. Yang kedua, nilai KID mengalami peningkatan pada jumlah industri yang menggunakan infrastruktur
dan jumlah daya yang sama dalam klaster industri dan memprioritaskan pengembangan klaster spesifik, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, merupakan variabel LNX 213, di mana KID meningkat sebesar 368,91,44